perkampungan pesisir Jawa Barat. Suara ombak beradu dengan karang terdengar seperti nyanyian purba yang menyimpan banyak rahasia. Di antara suara debur itu, masuklah seorang pria ke dalam kampung. Wajahnya terlihat asing. Pakaiannya rapi dan sepatunya masih bersih, meski sudah menginjak tanah becek khas kampung pantai. Namanya Darto. Lelaki parubaya ini datang dari kota. Katanya ingin menjenguk kerabat jauhnya yang tinggal di desa tersebut. Saat ia melewati jalanan kampung, tatapan mata warga menusuk seolah menguliti niatnya. Bahkan, anak-anak yang bermain bola di pinggir jalan tiba-tiba terdiam saat Darto lewat. Ibu-ibu yang sedang mencuci di pinggir sumur bergumam pelan sambil menatapnya waspada. Ada yang tidak biasa di sini. Tapi Darto menepis perasaan itu. Namanya juga kampung, pikirnya. Mungkin mereka belum terbiasa lihat orang kota. Namun, malam itu ketika ia bermalam di rumah kerabatnya, Pak Rasto, seorang nelayan tua, hal-hal aneh mulai terjadi. "Jangan keluar malam-malam, Tok," pesan Pak Rasto. "Terutama kalau dengar suara seretan dari arah pantai." Darto tertawa, mengira itu hanya mitos kampung biasa. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun. Jendela rumah bergetar meski angin tak terasa. Lalu terdengar suara seperti sesuatu yang diseret di atas pasir. Lambat, berat, dan menjauh ke arah laut. Ia mencoba mengintip dari celah jendela. Di kejauhan, di bawah cahaya bulan, terlihat sosok perempuan tua. Jalannya terseok, rambutnya terurai menutupi wajah, berjalan perlahan diikuti oleh seorang lelaki tinggi besar berbaju gelap. Pria itu menarik pergelangan tangannya, menyeretnya ke arah pantai. "Pak Rasto! Pak Rasto!" bisiknya panik sambil menguncang bahu kerabatnya yang sudah tua itu. Pak Rasto membuka mata perlahan, tapi bukannya ikut panik. Ia hanya berkata pelan, "Jangan ikut campur, Tok. Kau cuma tamu." Paginya suasana kampung berubah. Tak ada yang berbicara tentang suara semalam. Tapi Darto tahu, dia tidak salah melihat. Yang membuatnya lebih bingung, di pinggir pantai terlihat bekas seretan panjang di pasir seolah seseorang benar-benar diseret dari rumah ke laut. Ketika ia mencoba bertanya ke warga, mereka hanya menjawab dengan mata curiga. "Mending jangan banyak tanya, Pak." Tapi rasa penasaran Darto tak bisa dibendung. Siangnya ia pergi ke warung kopi di dekat musola, tempat biasanya orang-orang berkumpul. Di sana, ia mendengar nama itu untuk pertama kalinya. Nyai Siro. Orang-orang membicarakannya dengan nada takut, penuh kebencian dan rasa enggan yang membatu. Ada yang bilang ia dukun. Ada yang bilang ia hanya janda tua yang suka menanam tanaman aneh di halaman rumahnya. Bawang daun, cabai, dan tanaman asing yang tak dikenal. Ada juga yang mengatakan ia memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib, bahkan mengendalikan mereka. Tapi cerita yang membuat Darto merinding adalah saat seorang warga berkata, "Nyai Siro itu dulu menolak pindah waktu kampung ini kena relokasi. Katanya tanah ini tempat pesugihan leluhurnya. Sejak itu, siapapun yang coba ganggu dia, pasti kena." Darto diam, menyadari betapa sunyinya kampung itu ketika malam tiba, dan betapa warganya menahan beban ketakutan yang sama. Malam berikutnya, suara seretan itu datang lagi. Tapi kali ini bukan hanya suara. Dari jendela rumah Pak Rasto, Darto melihat lelaki tinggi besar itu kembali. Dan perempuan tua yang sama, lemah, lunglai, nyaris seperti boneka, diseret ke bibir pantai.
dinaikkan ke perahu kecil. Ada 4 hingga 5 orang pria di perahu, menunggu dengan wajah kosong. Lalu, perempuan tua itu dilempar ke laut. Tidak berteriak, tidak meronta. Ia hanya diam. Darto ingin berteriak, ingin menghentikan mereka, tapi kakinya seakan membeku. "Modar kalian kabeh!" teriak salah satu pria di perahu. Suaranya menggema seperti bukan dari mulut manusia. Dan perahu itu pun hilang ke tengah laut ditelan kabut tipis yang tiba-tiba turun dari langit. Besok paginya Pak Rastu hanya berkata, "Kalau kau masih mau hidup tenang, jangan ceritakan apa yang kau lihat semalam." Tapi Darto tahu, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di desa ini. Dan nama itu, Nyai Siro, baru saja kembali. Darto tak pernah benar-benar bisa tidur. Suara seretan dari arah pantai terus menghantuinya, bahkan ketika tidak terdengar apa-apa. Suaranya terngiang-ngiang di telinga, seperti kaset rusak yang diputar ulang. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya diabaikan. Bekas seretan di pasir yang tak pernah hilang meski ombak terus datang. Pohon kelapa yang layu hanya di sekitar rumah tertentu. Dan tatapan orang-orang yang kian tajam setiap ia berani bertanya. Beberapa warga mulai berbisik bahwa Darto terlalu kepo. Mereka mulai menjauhinya, bahkan anak-anak tak lagi menyapanya seperti saat awal ia datang. Pak Rasto pun mulai berubah, lebih pendiam, lebih sering melamun di depan rumah sambil mengelus-ngelus tasbihnya. "Pak Rasto, saya cuma ingin tahu kebenarannya. Siapa sebenarnya Nyai Siro itu?" tanya Darto pelan. Pak Rasto menghela nafas panjang. "Nyai Siro itu dulu orang terpandang tuh. Suaminya nelayan, orang baik. Tapi sejak dia meninggal tenggelam karena badai, Nyai berubah. Dia sering menyendiri, berteman dengan yang tak kasat mata, mulai suka menanam tanaman aneh, mulai bisa menyembuhkan orang sakit hanya dengan air rebusan daun." Darto mengangguk, mendengar dengan seksama. Tapi ketika anak kepala kampung meninggal mendadak setelah cekcok sama dia, semua berubah. Warga mulai takut lalu benci. Sampai akhirnya terjadi malam itu. Yang malam itu? Maksudnya yang aku lihat itu? Pak Rasto tak menjawab. Ia hanya menatap laut yang birunya tampak muram. Malam berikutnya, suara seretan terdengar lagi. Tapi kali ini lebih keras, lebih panjang. Seperti sesuatu yang sangat berat diseret dari jauh. Darto tak bisa menahan diri. Ia mengambil senter dan keluar diam-diam. Bekas seretan itu terlihat jelas di pasir, seperti alur 2 garis besar yang memanjang dari arah perbukitan menuju pantai. Darto mengikutinya, perlahan, sambil menahan nafas. Semakin dekat ke bibir pantai, semakin sunyi semuanya. Bahkan suara ombak pun seolah menghilang. Tiba-tiba, dari balik ilalang, seseorang menyentuh bahunya. "Jangan ke situ, Kang." Seorang pemuda kurus, mata cekung, berdiri di belakangnya. "Kang Darto ya? Saya Dika. Saya tahu Kang lihat sendiri kejadian malam itu." Darto mengangguk cepat. "Dia belum pergi, Kang. Nyai Siro masih ada. Masih ada. Tapi sekarang dia bukan manusia lagi." Dek, semua orang tahu siapa yang melempar Nyai Siro ke laut malam itu. Tapi mereka tutup mulut. Dan sekarang, satu persatu mulai kena. Mulai kena. Dika mengangguk.
yang melempar dia, yang ikut di perahu itu. Sekarang semua sudah nggak waras atau hilang. Satu orang ditemukan mati kaku di rumah. Matanya terbuka, tangannya seperti mencengkram pasir. Satunya lagi hilang di laut. Katanya tersedot ombak, padahal waktu itu laut tenang. Darto menelan ludah, jantungnya berdebar. Dan malam itu, saya lihat dari jendela, ada sosok nenek-nenek di bawah pohon mangga rumah saya. Duduk diam, rambutnya basah, matanya putih, dan ada lumpur di kakinya. Keesokan harinya, desa geger. Seorang warga ditemukan meninggal di rumahnya. Tangannya mencengkeram pasir laut, padahal rumahnya jauh dari pantai. Mulutnya menghitam, dan tubuhnya membiru. Yang membuat semuanya makin mengerikan adalah di halaman rumah itu ada bekas tapak kaki kecil, berlumpur, dan mengarah ke sumur tua. Warga mulai gelisah. Satu persatu mulai mengungsi. Warung-warung tutup. Anak-anak dikurung di rumah. Tapi malamnya, desa kembali geger. Suara gaduh terdengar dari ujung kampung. Beberapa warga berteriak menyebut Nyai Siro. Ada yang melihat api beterbangan dari arah rumah kosong bekas gubuk Nyai. Bola api kecil itu melayang pelan seperti mencari sesuatu. Dan cairan hitam mengalir dari sela-sela papan rumah warga yang ikut terlibat dalam pembuangan Nyai ke laut. Cairan itu kental, berbau amis, dan sulit dibersihkan. Beberapa warga yang mencoba menyentuhnya langsung mengalami ruam dan mimisan. Di masjid, setelah sholat zuhur, kejadian aneh terjadi. Air wudhu dari bak terlihat menghitam, seperti tinta. Imam masjid terdiam, kemudian menyuruh semua orang pulang. Ada sesuatu yang tidak ingin kita ada di sini, katanya. Sore itu, Darto berjalan ke arah rumah bekas tempat tinggal Nyai Siro. Rumah kecil yang sudah ditinggalkan itu tertutup ilalang tinggi. Tapi di halamannya, tumbuh-tumbuhan masih hidup subur. Bawang daun, cabai, dan tanaman liar yang entah apa jenisnya. Semua segar, seolah tak pernah ditinggalkan. Tiba-tiba, terdengar suara lirih dari dalam rumah. Aku belum selesai. Darto mundur. Suaranya bukan seperti suara manusia. Lebih berat, lebih dalam, lebih dingin. Ia berlari pulang. Dan malam itu, suara seretan terdengar lagi. Tapi kali ini, menuju ke rumah Pak Rasto. Malam itu, gelapnya tidak biasa. Langit hitam pekat tanpa bulan, seolah awan menutup semua cahaya langit. Angin pun enggan berhembus. Hening yang ganjil merayap ke seluruh penjuru kampung. Bahkan, jangkrik pun tak berani bersuara. Dan dari rumah Pak Rasto, terdengar lagi suara itu. Sret, sret. Suara seretan panjang di tanah berpasir. Perlahan, berat, seolah tubuh tua yang diseret dari bawah rumah. Darto berdiri kaku di depan jendela. Jantungnya menghantam dada. Ia menggenggam senter di tangan, tapi tak berani menyalakannya. Lalu, suara ketukan datang. Tok, tok, tok. Bukan dari pintu, tapi dari lantai. Dari bawah rumah panggung tua itu. Lambat dan terus berulang. Pak Rasto yang biasanya tenang pun tampak gemetar.
Ia duduk bersandar di tembok, bibirnya komat kamit membaca doa. "Dia datang, Tok," bisiknya. "Aku sudah pernah bersumpah tak akan buka mulut, tapi kutukan itu tetap datang." Tiba-tiba, dari sela-sela papan lantai, muncul genangan cairan hitam, kental, lengket, dan berbau busuk seperti bangkai yang dicampur belerang. Cairan itu menyebar perlahan, mengalir mendekati kaki Darto. "Pak Rasto, ini apa?" Pak Rasto tidak menjawab. Matanya menatap kosong ke arah langit-langit rumah. Lalu tubuhnya kejang. Mulutnya terbuka lebar, tapi tak bersuara. Matanya mendelik ke atas. Dan dari rongganya keluar pasir laut. Pasir mengalir dari matanya. Dari mulut. Darto menjerit dan mundur. Ia tersandung bangku, jatuh dan memukul kepalanya. Saat itu juga, pintu belakang rumah terbuka sendiri dengan suara kerak. Dan di ambang pintu itu, berdiri sosok itu. Perempuan tua, rambut kusut menjuntai ke tanah. Bajunya sobek dan lembab. Kulitnya keriput membusuk, dipenuhi bercak hitam seperti bekas terbakar air asin. Matanya putih, kosong, tapi menatap lurus ke arah Darto. "Nyai Siro, kalian yang lempar aku, kalian yang tanam aku ke dasar laut, tapi tanah ini tetap memanggilku." Suara itu bergema langsung di dalam kepala Darto, bukan dari mulutnya, seperti suara ruh yang mendesak masuk dalam pikiran. Darto terhuyung keluar rumah, melintasi halaman, tapi dia bukan satu-satunya. Semua warga sudah keluar. Seperti dikomando, mereka semua berkumpul di pinggir pantai, menatap ke arah laut, diam, kaku, seolah kesurupan massal. Di tengah pantai, muncul perahu kecil yang menyala. Api biru membungkusnya, namun tak membakar. Di dalam perahu itu, terlihat 4 sosok lelaki. Tubuhnya gosong, kaku, menunduk. Salah satunya mengenakan jaket yang Darto kenali. Jaket kepala kampung lama. Orang yang memerintahkan pengusiran Nyai Siro. Perahu itu diam mengapung. Lalu dari air muncul satu sosok lagi. Pak Rasto. Tapi matanya sudah putih, mulutnya sobek sampai ke telinga. Ia berjalan dari laut, seperti tak kenal lelah, mendekati kerumunan warga. Orang-orang menjerit, beberapa lari, tapi sebagian tetap berdiri, seolah tidak bisa bergerak. Suara ombak bergemuruh lebih keras, dan di antara hembusan angin laut, suara seretan terdengar lagi. Tapi kali ini, lebih banyak. Seretan dari banyak arah. Darto menoleh, dari arah bukit, dari jalan setapak, dari bawah pohon-pohon kelapa, sosok-sosok tubuh diseret ke arah pantai. Ada yang masih bernyawa, ada yang sudah membusuk. Semua diam, semua menuju perahu Nyai Siro. Tangisan terdengar, teriakan saling bertabrakan, anak-anak menjerit di peluk ibunya, tapi suara Nyai mengalahkan semua. "Tanah ini milikku. Yang pernah mengusirku, kini kalian yang akan pergi." Lalu Darto pingsan. Pagi harinya, Darto terbangun di musola kampung. Seorang lelaki tua yang tak dikenalnya sedang menyiram wajahnya dengan air. "Kau selamat, Nak," kata lelaki itu pelan. "Apa yang terjadi?" gumam Darto. "Pak Rasto? Warga? Perahu itu?" Lelaki itu menggeleng. "Kampung ini memang sudah lama dikutuk. Tapi kutukan itu hanya datang kalau kita menyimpan kebusukan terlalu lama. Nyai Siro, dia apa? Dia korban, tapi dendamnya melahirkan kematian." Darto menatap laut dari jendela musola. Ombak pagi terlihat biasa, tenang, damai. Tapi di ujung bibir pantai terlihat jejak seretan masih segar. Dan satu hal yang membuat darahnya membeku.
tanaman bawang daun dan cabai tumbuh di halaman musola. Terkutuk itu, kampung mendadak sepi, seperti kota mati. Darto masih di sana. Badannya lemas, pikirannya berantakan. Ia merasa seolah masuk ke dunia lain, sebuah dimensi di mana batas hidup dan mati kabur. Ia tidak melihat Pak Rasto lagi. Rumahnya kosong, dan warga kampung yang tersisa semua menunduk, tidak bicara sepatah kata pun. Yang mereka lakukan hanya satu: membakar. Membakar apa saja yang terhubung ke masa lalu. Baju lama, foto, bahkan pohon-pohon tua di kebun yang ditanam oleh orang-orang yang terlibat dalam pengusiran Nyai Siro dulu. Satu siang yang terik, Darto kembali ke rumah bekas Nyai Siro. Ada sesuatu yang memanggilnya ke sana. Sebuah suara dari dalam dirinya. Bukan bisikan hantu, tapi rasa bersalah. Ia merasa harus mencari jawaban. Rumah itu masih utuh. Meski sudah ditinggalkan bertahun-tahun, tanaman-tanamannya tetap hidup. Bahkan lebih subur dari sebelumnya. Tanaman bawang dan cabai menjalar ke dinding. Di dalam rumah, semuanya masih seperti dulu. Terlalu bersih, terlalu dihuni. Lalu ia menemukan benda itu. Sebuah buku lusuh. Di balik rak bambu, tertutup kain putih dan terikat benang merah. Ketika Darto membukanya, halaman pertama tertulis, "Catatan Siro bin Samin, penjaga pantai selatan." Isinya mencengangkan. Nyai Siro bukan sekedar dukun. Ia adalah penjaga, penerus dari garis keturunan tua yang ditugaskan untuk menjaga garbang antara dunia manusia dan dunia bawah laut di wilayah pesisir selatan. Setiap generasi, satu perempuan dari garis darah mereka dipilih untuk menjaga agar makhluk-makhluk laut tidak menyeberang ke daratan. Nyai Siro adalah penjaga terakhir. Tapi saat suaminya meninggal dan ia diusir serta dibuang ke laut oleh warga, mereka sebenarnya telah memutus rantai penjagaan itu. Dan sejak itulah, garbang terbuka. Dan semua yang datang setelahnya, seretan di malam hari, bau amis, bola api, makhluk-makhluk dari laut yang menyerupai manusia, adalah akibatnya. Di akhir buku itu, tertulis satu pesan. Jika aku mati tidak di daratan, maka arwahku tidak akan damai. Aku akan menjadi penjaga dan pembalas. Darto terdiam. Tangan gemetar. Tapi sebelum ia bisa menutup buku itu, terdengar langkah kaki dari halaman. Langkah kaki di atas pasir. Lambat, menyeret. 1, 2, 3. Lalu suara pintu bambu terbuka sendiri. Di ambang pintu berdiri seorang perempuan muda. Bukan Nyai Siro, tapi wajahnya sangat mirip. Matanya menatap tajam, kulitnya lembab, di lehernya tergantung manik-manik laut. Rambutnya basah, mengkilap seperti ganggang laut. "Siapa kau?" tanya Darto dengan suara tercekat. Perempuan itu tersenyum pelan. "Aku bukan siapa-siapa, hanya lanjutan dari yang belum selesai." "Nyai Siro?" "Bukan, aku adalah pengganti. Karena penjaga harus selalu ada." Lalu tubuhnya mendadak bergetar, dari kulitnya keluar lendil hitam seperti lumpur dasar laut. Ia berjalan ke arah Darto. "Aku tidak bisa menjaga jika dendam masih mengikatku. Maka yang berdosa harus dibebaskan." Tiba-tiba dari luar rumah terdengar jeritan. Jeritan warga. Api membumbung tinggi dari arah masjid. Suara gonggongan anjing menggila. Dan dari tanah muncul retakan seperti sesuatu dari bawah bumi sedang merangkak naik.
Perempuan itu menatap Darto sekali lagi. Pergilah, ceritakan bahwa laut tak pernah lupa. Keesokan harinya, Darto pergi meninggalkan desa. Ia menyusuri jalan setapak dengan tubuh gemetar. Di tangannya, ia menggenggam buku catatan Nyai Siro yang sudah dibungkus kembali dengan kain putih. Di kampung itu, tak ada yang tersisa. Semua rumah kosong, tak ada suara, tak ada jejak. Hanya satu hal yang tertinggal. Jejak seretan yang mengarah ke laut dan tanaman bawang daun yang terus tumbuh di mana-mana. Beberapa bulan kemudian, Darto menulis sebuah buku kecil berjudul Yang Kembali dari Laut. Buku itu tak laku, tapi seminggu setelah ia menerbitkannya secara online, ia menghilang. Dan di apartemennya, di lantai kayu kamar, ada bekas seretan dan bau amis laut yang tak bisa hilang.